Oke, alat selanjutnya atau perlengkapan selanjutnya yang sangat penting untuk dibawa ketika mendaki adalah sleeping bag. Mungkin ketika lu tahu alat yang pengen gue bahas, mungkin lu berpikir ya elah sleeping bag emang wajib lah, lu udah nggak usah ngomong juga, lu nggak usah bilang juga, gue udah pasti beli nih alat gitu. Ini udah sangat paling utama setelah carrier lah. Nah, tapi mungkin ada orang yang menganggap bahwa sleeping bag ini masih optional. Maksudnya ya udah gue bisa tidur pakai matras doang plus jaket gitu. Jaket agak tebel biar agak empuk. Mungkin plus juga bantalnya pakai jas hujan atau pakai tas. Pokoknya ada yang kalau buat lu yang menganggap bahwa sleeping bag itu adalah alat optional, mending gua gua rasa lu harus menganggap ini sebagai mandatory, sebagai wajib fardu ain. Pokoknya ini wajib 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 banget lu bawa sleeping bag. Even misalnya tas lu kecil, ya lu harus korbanin alat selain sleeping bag. Oke? Karena sleeping bag apa ya? Nah, ini kayak kayak apa ya, penentu lu bisa survive di gunung atau enggak. Karena ya lu kan butuh tidur dan butuh nyaman, butuh hangat. At least lu nggak kedinginan lah, nggak sampai eh, tanah gitu kayak nempel banget ke badan gitu kan. Itu lu bisa masuk angin lah, bisa apa namanya, mungkin kram dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga hipotermia. Pokoknya sleeping bag ini wajib. Nah, untuk bagaimana untuk hmm, apa ya, tipe atau jenis kayak apa sih sleeping bag yang harus lo punya? Ya itu sebenarnya tergantung budget sih. Menurut gua ya kalau sleeping bag mungkin dari rentang harga murah sampai mahal mungkin ada kualitasnya sendiri gitu. Mungkin kalau semakin mahal akan semakin nyaman buat lo tidur, semakin murah mungkin akan semakin ya nggak begitu nyaman lah. Nah kalau menurut gue sih ya prefer beli yang medium aja, yang tengah-tengah lah, nggak usah mahal banget, nggak usah murah banget. Kenapa? Karena ini tuh akan menjadi alas lo tidur dan selimut lo tidur gitu. Dan ini akan menjadi perlindungan kedua setelah matras, setelah tenda, alas tenda terus matras. Nah ini perlindungan ketiga, berarti ketiga biar badan lu nggak nempel ke tanah. eh tapi misalnya ada yang nanya, tapi Bim gue udah pakai matras angin gitu, udah lumayan tebal lu, gue udah lumayan nyaman, gue nggak usah pakai apa namanya sleeping bag juga, kayaknya fine fine aja. Menurut gue walaupun matras angin tuh ya lumayan sangat berguna ya dan tebal juga, karena ya sebenarnya tebalnya karena angin ya. Tapi sleeping bag itu apa ya? Matras angin tuh tidak menjamin lu bakal tidur nyaman juga gitu. Eh, Soalnya lu harus, ya lu nggak boleh kedinginan lah intinya. Nah gimana caranya lu nggak kedinginan tapi nggak ada selimut. Nah sleeping bag ini bisa jadi selimut. Selain bisa jadi alas, bisa jadi selimut, dan ya lumayan lumayan enak lah ya tiduran pakai sleeping bag gitu. Nggak rugi-rugi amat lalu beli ini, dan nggak ngabisin tempat juga. Maksudnya emang tas carrier tuh ya ada satu space untuk sleeping bag yang biasanya tuh di kompartemen paling bawah ya, itu biasanya buat, kalau gue sih biasanya buat sleeping bag, nggak tahu yang lain. Jadi udahlah, nggak perlu dijelasin lagi. Gue juga tipe-tipenya juga nggak tahu. Kalau di sini kan tikar tikar polar guard ya. Mungkin ada beberapa jenis sleeping bag, tapi ya menurut gue bisa asumsi ya semua sleeping bag itu fungsinya sama. Yang penting ketika lo tidur, lo ada selimut lah biar agak anget dikit. Nanti misalnya sleeping bag kurang, nanti ada tambahannya yaitu matras. Dan matras pun gue rekomendasinya matras angin. Besok gue coba kasih perbedaan matras angin dan matras biasa ya. Matras biasa lah, matras yang warna hitam itu, yang itu lah, bukan matras aluminium ya. Aluminium beda lagi.
Dan mungkin nanti juga gue nggak punya matras aluminium, tapi gue pernah tidur beralaskan matras aluminium dan itu juga lumayan enak lah. Nah, jadi sleeping bag nih wajib banget lu punya setelah carrier, oke? Jadi jangan lupakan sleeping bag. Paling itu aja sih kalau saran dari gue untuk pendaki pemula, sleeping bag itu nomor 1. Terus mungkin ada yang nanya, oke lah sleeping bag penting, tapi gue nggak mau beli, gue maunya nyewa. Ya nggak apa-apa sih kalau lu mau nyewa silakan. Tapi kalau menurut gue sleeping bag itu personal. Maksudnya alat-alat yang personal lah. Kita ya nggak mau dong kalau alat-alat pribadi kita dipakai oleh orang lain. Ya kan ini buat tidur dan buat selimut. Ya kalau lu misalnya berbaik hati gitu, gue suka nih berbagi barang personal kepada orang, ya udah bagi aja, nggak apa-apa. Kalau gue sih ya mending punya sendiri karena ini lebih personal dan ya gue nggak merugikan siapa-siapa gitu. Kalau misalnya mungkin gue jorok gitu kan, badan gue kotor, gue pakai ini terus ini belum gue cuci terus gue pinjamin ke orang atau gue sewain ke orang, kan ya kasihan orang yang makainya karena ini kotor. Jadi gue lebih ke personal, jadi gue nggak mau nyewa, yang penting gue ngerogoh kocek sedikit untuk beli sleeping bag sendiri gitu. Oke, itu saja untuk pembahasan perlengkapan naik gunung yang selanjutnya. Dan ya besok gue akan ngebahas tentang matras angin versus matras biasa dan apa kelebihannya menurut experience gue. Oke, segitu dulu video dari gue dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.